Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif eksekutif produk sate taichan aja. Nah, kami berfokus pada usaha makanan kuliner. Sate taichan aja merupakan salah satu makanan kuliner yang sangat terpopuler di Indonesia maupun di kalangan masyarakat dan termasuk di pecinta kuliner. Nah, keunikan dari sate taichan ini yaitu satenya tidak menggunakan bumbu kacang, tapi gunakan bumbu rasa asin, asam, serta pedas. Nah, seperti itu. Dengan bumbu yang memanjakan lidah, sate taichan ini menjadi salah satu makanan kuliner yang disukai oleh pecinta kuliner karena berbeda dengan sate pada umumnya, seperti itu. Nah, alasan mengapa kami menghadirkan usaha sate taichan ini di Magelang, karena kami sudah mensurvei di Magelang jarang sekali yang memproduksi sate taichan. Nah, makanya itu kami hadir di Magelang dan memproduksi sate taichan untuk masyarakat. Nah, sate taichan ini kebanyakan di Yogyakarta. Nah, masyarakat yang ada di Magelang kalau ingin merasakan atau mencicipi sate taichan harus ke Yogyakarta dulu. Nah, makanya itu kami di sini hadir untuk masyarakat di Magelang agar masyarakat di Magelang bisa mencicipi sate taichan di Magelang dan gak usah di Yogyakarta, seperti itu. Keunggulan yang dimiliki oleh sate taichan aja dalam segi produknya adalah daging ayam yang juicy, lebih ada flavor dan kaya akan rempah-rempah, seperti itu. Nah, daging ayamnya juga segar dan tidak amis, serta sambalnya yang kami buat juga fresh, dan bahan-bahan untuk ayam dan sambalnya juga fresh semua, tidak ada yang busuk sama sekali, seperti itu. Nah, dari packagingnya juga itu rapi, sambal dan jeruk nipisnya dipisah, terus lontongnya juga dipisah, seperti itu. Itu agar mempengaruhi rasa produk kami, serta kami menawarkan free delivery juga untuk daerah tertentu. Nah, sate taichan adalah sebuah varian sate yang berisi daging ayam yang dibakar tanpa baluran bumbu kacang atau kecap, nah seperti sate pada umumnya. Nah, sate ini hanya disajikan dengan sambal dan perasan jeruk nipis, sementara daging sate untuk sate taichan ini lazimnya berwarna putih polos dan hanya dibumbuin garam, jeruk nipis, dan sedikit cabai. Nah, saya akan menyampaikan data usaha UMKM yang sudah kami jalankan selama 7 minggu. Nama usaha kami adalah Sate Taichan aja, dan bidang usaha kami yaitu bidang usaha kuliner, dan produk yang kami jual merupakan produk makanan. Sedangkan alamat usaha kami yaitu terletak di Dusun Ngleter, Pulau Bojong, Grabak, Magelang. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi dan misi. Pertama, yaitu visi kami menjalankan usaha sate taichan ini menjadikan sate taichan sebagai usaha kuliner atau usaha makanan kuliner yang disukai oleh kalangan pecinta kuliner, yang bergizi, sehat, dan terdepan di daerah Magelang tentunya. Dan misi kami yang pertama yaitu meningkatkan mutu produk sate taichan, kontrol kualitas terhadap jenis produk, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan kami. Dan selanjutnya akan selalu melakukan inovasi
terhadap semua aspek, baik dari segi varian menu, produk yang disajikan, desain produk, dan juga model pelayanan kepada pelanggan kami. Sate taichan bahan bakunya yaitu dada ayam, dan bumbu yang kami gunakan yaitu bawang merah, bawang putih, garam, dan bumbu pelengkap lainnya. Gambaran tentang produk. Sate Taichan aja menjual sate taichan sebagai produk utamanya. Sistem penjualan yang kita gunakan, kita menggunakan sistem PO atau pre-order yang dimulai dari hari Senin sampai Jumat, yang di stok di hari Sabtu sampai Minggu. Proses produksi sate taichan menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam, dan kita mengantarkan produk ke konsumen pada pukul 2-4 sore. Bisnis sate taichan menjual sate dengan rasa original sebagai menu andalannya. Adapun ada beberapa varian lain yang mana ada rasa saus sate taichan saus barbecue dan sate taichan saus colo-colo. Akan dalam beberapa waktu dan dalam waktu dekat kami akan menghadirkan sate taichan dengan varian terbaru, yaitu sate taichan Korean Squid dan sate kuit khas Sate Chanaja. Di dalam usaha sate taichan, bahan baku utama berupa dada ayam yang dibeli dari penjual ayam yang fresh setiap hari Sabtu dan Minggu pada jam 6 pagi. Setelah itu, daging akan dibersihkan dan dimarinasi selama kurang lebih 5 jam. Lalu, setelah dimarinasi, daging tersebut akan ditusukkan pada tusukan sate dan langsung dibakar. Setelah matang, kami akan langsung mengemasnya dengan baik dan langsung diantarkan kepada pelanggan sesuai dengan COD-nya. Jadi misalnya pelanggan meminta kami untuk mengantar ke daerah A gitu, yang sudah kami terapkan di COD kami yang bebas ongkir. Jadi hanya beberapa daerah saja. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, kami melakukan suatu promosi melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram agar sate taichan kami dapat dikenal. Lalu, kami memperluas keberadaan online seperti melalui influencer sosial media dan membuat konten-konten yang unik untuk menarik minat calon pembeli. Lalu, yang ketiga, dalam hal memesan produk sate taichan, kami menyediakan katalog WhatsApp untuk memudahkan para konsumen. Lalu yang keempat, bersikap responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir melakukan inovasi setiap 1 bulan sekali supaya calon pembeli selalu tertarik terhadap produk yang kami keluarkan. Investasi awal. Di sini ada beberapa uraian dalam investasi awal. Yang pertama yaitu gedung, mesin, pajak, penyusutan sebesar Rp44.050 dan modal awal sebesar Rp448.000. Jadi total keseluruhan sebesar Rp492.050. Poin yang selanjutnya setelah investasi awal yaitu mengenai peralatan. Di dalam sebuah peralatan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kompor 1 PCS, harga satuannya yaitu Rp200.000. Yang kedua yaitu telepon teflon besar sebesar harganya Rp150.000. Yang ketiga yaitu baskom 3 PCS seharga Rp350.000 satuannya, jadi total keseluruhannya harganya Rp10.500. Yang selanjutnya yaitu telenan 1 PCS seharga Rp5.000. Yang kelima pisau 1 PCS seharga Rp5.000. Yang keenam cobek plus ulekan 1 PCS seharga Rp15.000. Yang ketujuh wajan 1 PCS besar
seharga Rp50.000, dan yang terakhir yaitu spatula 1 PCS sebesar Rp5.000. Jadi dalam perawatan ini total penyusutannya sebesar Rp440.050. Poin berikutnya yaitu biaya operasional. Di dalam biaya operasional, uraian yang pertama yaitu mengenai gas satuan dengan harga Rp23.000. Yang poin kedua yaitu listrik dan air. Listrik dan air ini digunakan dalam 1 bulan ya, jadi sebesar Rp20.000. Yang selanjutnya yaitu kemasan 160 PCS, per PCS nya Rp1.000, jadinya total harganya Rp160.000. Yang selanjutnya tusuk sate 200 PCS seharga Rp7.000. Poin kelima yaitu biaya tenaga kerja. Di dalam bisnis kami terdapat 6 orang. Biaya tenaga kerja jadi seharga Rp25.000. Yang selanjutnya biaya transportasi, ini 3 liter, jadi harganya sebesar Rp25.000. Yang terakhir yaitu stiker sebanyak 75 PCS, harga satuannya 147, jadi total harganya stikernya Rp11.025. Jadi total keseluruhan dalam biaya operasional ini yaitu Rp271.025. Poin yang D yaitu bahan baku. Di sini uraian yang pertama dalam bahan baku yang pertama yaitu daging ayam sebanyak 3 kg, harga per kilonya Rp27, maka harga keseluruhannya Rp81.000. Poin yang kedua yaitu bawang merah seperempat setengah ons dengan harga satuan Rp3.000, harga keseluruhannya juga sama Rp3.000. Yang selanjutnya bawang putih setengah ons dengan harga Rp3.000. Yang keempat yaitu kecap asin 6 sendok makan, per sendok makannya harganya Rp833.000, maka keseluruhannya juga sama. Yang selanjutnya yaitu garam 3 sendok makan, harga satuannya Rp1.000. Yang keenam kaldu ayam 1 PCS seharga Rp500. Yang ketujuh lada putih 1 PCS, harganya juga sama Rp500. Yang poin 8 yaitu minyak goreng setengah liter, harganya Rp1.750. Yang selanjutnya jeruk nipis 2 butir, harganya juga sama Rp500. Yang poin 10 cabai rawit merah seperempat ons dengan harga Rp2.000. Dan poin yang terakhir yaitu cabai keriting merah seperempat ons, harganya juga sama Rp2.000. Jadi total keseluruhan dalam bahan baku itu dalam sekali pre-order itu Rp96.083. Dalam bisnis sate taichan ini kami melakukan 8 kali pre-order selama waktu 1 bulan, jadi total harga keseluruhannya menjadi Rp768.664. Poin selanjutnya setelah bahan baku yaitu HPP. Di sini ada 4 uraian mengenai HPP. Yang pertama biaya operasional. Biaya operasional dengan total harga Rp221.025. Yang selanjutnya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp768.664. Yang selanjutnya biaya promosi sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir biaya tenaga kerja. Di dalam bisnis kami terdapat 6 orang, jadi biayanya sebesar Rp1.200.000. Jadi total keseluruhan HPP sebesar Rp2.339.689. Jadi di sini dapat kita hitung modal jadi Rp96.083 itu adalah biaya bahan baku, sedangkan Rp270.025 itu adalah
biaya operasional, dan Rp150.000 itu adalah biaya promosi. Jadi Rp96.083 itu untuk sekali pre-order ya modalnya. Jadi total keseluruhan kan jadinya Rp517.108 dibagi kelompok kami yang beranggotakan 6, jadi setiap orang mengeluarkan modal sebesar Rp86.184. Setelah mengenai modal, saya akan membacakan mengenai pendapatan yang pertama sebesar Rp4.320.000 dikurangi biaya modal sebesar Rp2.094.000, maka laba yang pertama yaitu sebesar Rp2.226.000 dikurangi pengembalian modal sebesar Rp270.000, maka menjadi Rp1.956.000. Setelah menjadi Rp1.956.000 dikurangi biaya operasional dan biaya bahan baku sebesar Rp1.164.000, maka total pendapatan pada bulan pertama sebesar Rp792.000. Untuk pendapatan pada bulan kedua sama sebesar Rp4.320.000 dikurangi biaya tenaga kerja sebesar Rp1.200.000, maka total pendapatan pada bulan kedua yaitu Rp3.120.000. Jadi jika digabungkan, maka pendapatan bulan pertama ditambahkan dengan pendapatan bulan kedua dibagi tenaga kerja kami yang beranggotakan 6 orang, maka Rp792.000 ditambah Rp3.120.000 dibagi 6 orang, maka setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp652.000. Selanjutnya, setelah saya mempresentasikan tentang mengenai investasi awal, yang selanjutnya setelah investasi awal yaitu mengenai sumber dana. Jadi mengenai sumber dana ini ada 3 poin. Yang pertama, modal pribadi itu sebesar Rp458.000, dana pinjaman tidak ada jadi Rp0, dan perkiraan dana dari investor sebesar Rp448.000. Di sini yaitu dari poin G, struktur organisasi SATE Taichan Aja. Yang pertama ada manajer yang diisi oleh Mamat Farhan Darul Fikri, yang kedua bendahara ada Fira Sofanatul Jahrok, sekretaris ada Hanafiyah Ramadhani Al-Fatihah Raya, dan divisi pemasaran di sini ada Selda Diani Aprilia dan saya sendiri Reza Adhika Putra. Divisi SDM terdapat ada Ade Adam, dan yang terakhir divisi produksi yaitu dari seluruh anggota kami, yaitu yang pertama Muhammad Farhan Darul Fikri, dan yang kedua Fira Sofanatul Jahrok, ketiga Selda Diani Aprilia, Hanafiyah Ramadhani Al-Fatihah Nur Ayah, Ade Adam, dan Reza Adhika Putra. Dan poin selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu mengenai eksekusi bisnis atau bisnis plan, bisnis modal kanvas dari produk yang kami jalankan. Yang pertama ada customer segment, yaitu kami membagi 2 kategori. Yang pertama ada primary, yaitu kami mencari yaitu yang pertama pencinta kuliner, yang kedua customer yang penyuka sate, dan kategori yang kedua yaitu ada secondary customer, yaitu kami mencari yaitu customer yaitu generasi milenial, yang kedua berumur 17-40 tahun, dan mahasiswa. Di sini selanjutnya ada customer relationship, testimoni dari konsumen yang kedua berusaha untuk mempertahankan konsumen tetap dan menarik konsumen baru dengan cara melakukan servis yang baik dan memuaskan. Yang selanjutnya ada value proposition,
Yang pertama ada daging ayam yang juicy atau yang segar. Yang kedua ada flavor atau rasa dan kaya akan rempah-rempah yang khas. Dan yang ketiga ada daging ayam yang segar dan tidak amis. Yang keempat, sambal yang kami buat masih fresh atau segar. Kami membuat langsung, jadi masih segar. Yang selanjutnya ada packaging yang kami punya tidak mudah rusak. Selanjutnya pengemasan yang rapih untuk sambal dan lontong dikemas secara terpisah agar tidak berantakan. Yang selanjutnya ada free delivery. Nah, di BMC ini terkait activities, yang pertama ada grocery shopping, yang kedua cooking, yang ketiga promotion, yang keempat selling. Nah, kayak partner sendiri kami bekerja sama dengan yang pertama penjual ayam, yang kedua penjual bumbu dapur yang menjual rempah-rempah khas dari untuk bumbu makanan. Yang ketiga ada penjual kemasan. Nah, di sini ada key resource. Yang pertama ada basic, yaitu motor. Kedua intelektual atau merek dari produk sate Taichan aja dari kami, produk kami. Dan yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu juru masak, delivery order. Nah, yang keempat ada finansial, yaitu modal awal yang menggunakan modal pribadi untuk menjalankan produk yang kita jalankan. Nah, selanjutnya ada promosi, yaitu kami promosi mempunyai channel, yaitu sosial media. Yang pertama, yang kedua ada WA katalog. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, mencari partner ataupun supplier, atau bisa juga memutar kembali masukan yang didapat. Yang kedua ada penjualan. Setelah ada revenue stream, selanjutnya kita menuju cost structure. Yang pertama biaya bahan, biaya transport, modal awal menggunakan modal pribadi, dan yang terakhir ada surat kelayakan usaha atau SKU.